Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman yang subscriber yang terus mengikuti video-video yang kita buat yang berkaitan dengan bisnis jungle jagung gitu ya. Jadi kemarin ada yang mempertanyakan kalau untuk pakan ternak kambing, sapi gitu ya, apakah jungle jagung itu sebaiknya yang fermentasi atau yang biasa saja yang diberikan ke ternak, ke sapi gitu ya. Nah, supaya nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri jawabannya, karena semuanya tergantung dari masing-masing peternak atau masing-masing individu ya. Apakah akan memberi makan ternaknya, baik sapi, kambing itu yang fermentasi atau yang biasa. Karena ada perbedaan antara yang fermentasi dengan yang tidak fermentasi ya. Karena itu simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip supaya Anda bisa mendapatkan point of value-nya. Jadi nilainya seperti apa gitu ya. Anda silakan simak terus, jangan di skip. Kemudian juga untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian sekalian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi kalau channel Cak Motivator ini mengupdate informasi baru. Tidak ada ruginya, yang justru ada adalah untung karena Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan bisnis dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, baik di medsos, Facebook, ataupun WhatsApp, ataupun aplikasi yang lainnya di komunitas Anda. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini, berarti Anda sudah sodako informasi. Baik teman-teman, kita langsung ke inti pembahasan tentang masalah pakan ternak yang dari jungle jagung itu ya. Apakah yang lebih baik diberikan ke ternak kita, sapi, kambing, itu adalah yang sudah fermentasi atau yang biasa, yang tidak difermentasi gitu ya. Nah, sebenarnya secara umum jungle jagung itu punya beberapa kandungan ya. Di antaranya kandungannya adalah serat kasar, kemudian protein kasar dan lignin. Nah, lignin ini adalah zat plastik, makanya serbuk jungle jagung yang halus itu bisa dibuat untuk plastik gitu ya. Lignin ini yang bisa jadi plastik itu. Ya, tapi bukan plastik gitu ya, zatnya maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah serat kasar, ini berkaitan dengan pencernaan, kemudian juga protein tinggi. Nah, ada tiga hal itu yang signifikan ada di dalam jungle itu. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya bagaimana, apakah lebih baik yang fermentasi atau tidak? Begini, secara umum jungle jagung yang kita habis panen itu, habis dari jagung itu, kemudian diberikan langsung ke ternak kita, khususnya sapi, tetap dimakan. Jadi jungle jagung yang segar barusan dari pipil itu ya, dari pipilan jagung itu kemudian diberikan ke sapi itu ya dimakan sama sapi, nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah dalam artian ya tadi tetap dimakan. Nah, tapi di situ karena jungle-nya masih utuh, tentu butuh energi yang lebih besar untuk mengunyah jungle yang utuh itu ya. Jadi ya Anda bisa bayangkan kalau mengunyah jungle yang utuh, tentu sapinya akan rahang mulutnya juga butuh energi yang lebih besar gitu ya, karena harus utuh gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk dalam pencernaan makanan pun akan jadi agak berat juga karena jungle-nya masih meskipun dikunyah gitu kan tapi beda gitu ya. Nah, ketika itu tidak ada fermentasi, maka serat kasar di sana juga akan memberatkan pencernaan makanan. Jadi lignin nggak bisa diproses, jadi akan dibuang percuma lewat pencernaan makanan, kemudian terbuang gitu ya, karena zat ligninnya masih seperti itu gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita memberikan makan sapi dalam kondisi utuh. Kalau kambing dikasih jungle utuh ya malah berat ya untuk kambing. Saya belum pernah lihat kambing dikasih jungle utuh. Tapi kalau sapi, saya dulu waktu kecil sebelum ada fermentasi dan segala macamnya itu sering lihat kakek saya itu kalau melihara sapi
kasih jungle utuh itu ya dimakan sama sapinya, kasih kelobot kering ya dimakan. Padahal saya bertanya-tanya, kelobot kering, jungle kering apa ya ada gizinya gitu ya. Dalam hati saya bertanya seperti itu. Cuman waktu itu ya memang adanya seperti itu, ya sudah dikasih makan gitu. Nah, secara fisik semacam itu teman-teman. Kemudian kelompok yang kedua adalah jungle jagung itu digiling, kering, digiling, kemudian dikasih makan ke ke ternak kita, sapi atau kambing, karena kan sudah digiling. Jadi gilingannya juga macam-macam. Biasanya standarnya kalau ekspor itu 8 mm paling besar itu ya. Nah, itu yang diberikan ke sapi dan kambing. Tentu itu akan lebih memudahkan mengunyahnya gitu ya. Melumatkannya lebih mudah karena sudah kecil-kecil, lembut gitu. Kambing juga sangat memungkinkan makan itu karena sudah digiling gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kandungan nutrisi yang ada dalam jungle jagung itu tetap saja seperti itu. Namanya lignin juga akan lewat begitu saja, memberatkan pencernaan, maka kemudian juga seratnya serat kasar, dan protein tingginya masih rendah juga. Karena kalau kita lihat kandungannya sebelum difermentasi ya, kandungan ligninnya sekitar 5 dan itu masih berat. Kemudian proteinnya sekitar 2 sekian. Serat kasarnya ya 3 gitu, 3%. Nah, ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi ya sama saja dengan tidak difermentasi. Cuman bedanya dia lebih lembut, jadi lebih ringan. Nah, kandungan nutrisinya masih rendah gitu ya. Yang didapatkan sapi dan kambing itu sama dengan jungle biasa. Nah, itu yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kalau sudah difermentasi, apakah beda? Nah, beda. Kalau sudah difermentasi itu, maka kandungan-kandungan yang ada dalam jungle jagung tadi yang rendah itu jadi naik gitu ya. Jadi proteinnya jadi naik. Ya, kalau proteinnya biasanya 2, sekian itu bisa naik sampai 6 atau 7. Kemudian ligninnya juga naik, serat kasarnya juga naik. Nah, kenaikan itu membuat kondisi yang ada di dalam jungle jagung itu menjadi lebih baik karena sudah difermentasi. Kemudian juga baunya lebih harum gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah difermentasi semacam itu, di kambing juga nggak bau gitu ya. Kotorannya juga nggak bau, kambingnya juga nggak bau. Nah, keunggulannya semacam itu. Karena itu kalau ditanya lebih baik mana, ya monggo silakan. Kalau kita mau memberikan makan jungle langsung gitu ya bisa saja. Tetapi kadar nutrisinya rendah. Memang nggak repot, nggak pakai melakukan proses fermentasi. Tapi kalau kita melakukan proses fermentasi, ya kandungan nutrisinya jadi naik, jadi lebih tinggi. Nah, repotnya ya tentu saja kita butuh waktu untuk melakukan fermentasi. Kalau dibilang repot ya namanya pekerjaan tetap repot ya. Tapi ada keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan semacam itu. Pencernaan jadi lebih baik, lebih mudah gitu ya. Artinya nutrisi yang tinggi tadi kemudian diproses di dalam pencernaan atau di ususnya hewan ternak ruminansia itu lebih banyak terserap. Nutrisinya tinggi dan menyerapnya lebih mudah. Nah, kan lebih bagus lagi. Peningkatannya berlipat ganda gitu ya. Sudah nutrisinya tinggi, cara mencernanya juga lebih mudah. Oke, silakan Anda tentukan mana yang bisa Anda lakukan dan terbaik untuk hewan ternak Anda. Oke, ini informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.